Ya pemirsa, pasar keuangan global masih dibayangi oleh kenaikan inflasi dan juga volatilitas imbal hasil surat utang Amerika Serikat. Dan untuk mengurangi dampak arus modal yang akan keluar, pemangku kebijakan harus meningkatkan basis investor di dalam negeri. Dan salah satunya adalah investor retail. Bank Indonesia menyatakan ketidakpastian di pasar keuangan global di tahun depan masih akan dibayangi inflasi di Amerika Serikat yang diperkirakan meningkat di atas ekspektasi pasar dan berlanjutnya volatilitas imbal hasil atas surat utang atau US Treasury Bond negeri paman Sam tersebut. Di sisi lain, imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat cenderung naik pada awal Agustus 2021. Sedangkan angka inflasi inti pada Juli 2021 berada di level 4,3%, meski lebih rendah daripada bulan sebelumnya 4,5%, tapi cukup meyakinkan pasar bahwa pengetatan kebijakan moneter akan segera dimulai dan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Bank Sentral Amerika The Federal Reserve kemungkinan akan mengurangi pembelian bulanan sekuritas berupa hipotek yang didukung sekuritas dan US Treasury secara bersamaan. Langkah yang akan diambil jika sudah saatnya untuk mengurangi dukungan bank sentral terhadap ekonomi Amerika. Dan spekulasi mengenai isu tapering atau pengurangan program pembelian aset atau quantitative easing di tahun ini oleh Bank Sentral Amerika Serikat nampaknya akan menjadi kekhawatiran utama bagi investor di pasar obligasi atau surat utang. The Fed mengindikasikan akan menaikkan suku bunga 2 kali di tahun 2023 masing-masing 24 basis poin hingga menjadi 0,75%. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nasruddin. Beliau adalah ekonom dari Pevindo. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini lagi-lagi nih dari kondisi global yang nampaknya juga perlu dicermati oleh market di dalam negeri, begitu dengan perbaikan kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Justru ini ada peluang ya untuk pengetatan moneter lagi di Amerika Serikat. Bagaimana sebenarnya kondisi di sana? Iya, Mas, kalau kita lihat kan yield obligasi pemerintah Amerika kan cenderung naik ya dari mulai akhir Juli lalu. Ya. Dan sampai Agustus ini kan kecenderungannya naik ya. Untuk yang misalkan tenor 10 tahun itu kan dulu di akhir tahun lalu itu masih sekitar 1,1 ya, 1,1%, dan sekarang di tanggal 13 kemarin itu sudah 1,3. Kecenderungannya memang naik karena ini sih pasar mengekspektasikan bahwa kebijakan moneter Amerika akan lebih cepat daripada perkiraan sebelumnya, seperti itu. Kalau kita lihat perkembangan tren inflasi Amerika kan juga tinggi itu. Yes. Sekitar walaupun di Juli lalu kan 4,3 ya. Kalau bulan sebelumnya kan 4,5. Itu juga jadi sinyal yang kemudian yang variabel lainnya yang penting itu ini, Mas, tingkat pengangguran, Mas. Tingkat pengangguran di Juli kan di Amerika sudah 5,4 ya. 5,4%, di Juni itu 5,9. Kenapa saya melihat inflasi dan tingkat pengangguran? Karena kan di The Fed sendiri kan berbeda sama Bank Indonesia ya. Kalau Bank Indonesia kan targetnya kan lebih ke inflasi ya. Kalau di Amerika itu kan dual mandat. Artinya dual mandat yang ditargetkan oleh The Fed itu tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jadi kalau misalkan inflasinya tinggi tapi tingkat penganggurannya masih tinggi kayak gitu, ya kemungkinan pengetatan kebijakan moneternya agak lebih lama. Tapi kan kalau kita lihat memang tingkat pengangguran sendiri kan udah 5,4%. Sedangkan tingkat pengangguran alami yang jadi target pemerintah Amerika Serikat itu kan sekitar 4,4. Artinya kan kurang 1% ya. Jadi kalau kita lihat memang udah mendekati, apalagi pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal kedua kan jauh lebih tinggi ya daripada kita ya. Itu sekitar 20%-an ya. Jadi memang ekspektasi untuk pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat itu cenderung menguat di awal Agustus ini, seperti itu. Baik, dari sisi kinerja perekonomian di negeri Paman Sam memang menunjukkan perbaikan yang cukup masif begitu dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi kemudian inflasi. Tapi apakah ini menjadi suatu hal yang perlu dikhawatirkan oleh para investor ataupun pelaku pasar di dalam negeri? Sebenarnya apa yang dikhawatirkan? Apakah capital outflow-nya atau ada hal lain nih, Pak Ahmad?
Kalau kalau kami melihatnya sih lebih ke capital outflow-nya ya, Mas. Jadi kan kalau kita kan memang asing masih walaupun cenderung berkurang kan, tapi porsinya kan masih cukup besar ya, sekitar Yes. 22% ya. Apalagi itu kalau itu hanya memperhitungkan di pasar obligasi, misalkan pasar saham juga asing kan juga mendominasi. Artinya kalau misalkan eh, di AS yield-nya naik ya otomatis kan banyak modal asing yang keluar kayak gitu. Jadi nanti Betul. pengaruhnya kan juga di volatilitas di pasar obligasi pemerintah sendiri seperti itu. Iya, dengan yield yang terus mengalami peningkatan, kemudian ada capital outflow, termasuk dari pasar modal. Nah, bicara mengenai kondisi market khususnya di seperti pasar modal ini, mana dengan kondisi market di wilayah Asia, kemudian di Indonesia sendiri dengan adanya peluang tapering off juga ini di Amerika Serikat. Betul, Mas. Kalau kita lihat dari indeks EM Capital Flow Proxy Index yang ada di Bloomberg itu kan itu salah satu indikator untuk tracking ini ya, aliran modal ke negara berkembang seperti itu ya. Kalau Oke. kita lihat kan dalam beberapa bulan terakhir kan cenderung flat ya. Misalnya di bulan Agustus itu justru cenderung lebih sedikit turun dibandingkan bulan Juli seperti itu. Artinya apa? Artinya memang aliran modal ke negara berkembang itu sedikit lebih lemah daripada bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Kemudian ada lagi indeks yang MSCI, yang emerging market, kemudian JP Morgan Emerging Market Bond Index itu kan juga tracking untuk kinerja pasar saham dan pasar obligasi di negara-negara berkembang juga kalau kita lihat kan juga sebelumnya naik sekarang udah mulai melandai seperti itu. Itu dia. Memang kalau kita lihat dari hubungannya sendiri, korelasinya cukup kuat tidak sih antara memang adanya kenaikan yield obligasi begitu, lebih menarik mana bagi investor asing kalau menurut dari Pevindo sendiri begitu pada saat mereka menanamkan dana mereka, apakah di market Asia seperti Indonesia atau memang obligasi di Amerika Serikat? Jadi lebih ke ini sih Mas, lebih ke pricingnya sih. Jadi kalau misalkan obligasi pemerintah Amerika naik, kebetulan kan mereka jadi benchmark tuh. Kalau misalkan mereka naik ya otomatis pricing ke Indonesia juga akan cenderung naik ya. Artinya yield kita kecenderungannya juga akan tertekan ke atas seperti itu. Kemudian kalau dari seberapa menarik pasar Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya ya kalau kita lihat memang Indonesia paling menarik sih. Kenapa? Karena pertama yield kita paling tinggi ya. Betul. Paling terdekat kan India ya. India itu sekitar 6,2%. Sekarang kan di kita kan 6,4. Artinya memang masih cukup positif ya. Kemudian bagi asing itu yang indikator lainnya yang jadi jadi yang diawasi itu nilai tukar Mas. Kebetulan kalau kita lihat nilai tukar kita kan juga cukup positif ya. Cukup positif artinya maksudnya walaupun fluktuatif tapi lebih terkendali dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya karena kan memang kita di neraca perdagangan kita kan surplus. Nah itu membantu sekali untuk nilai tukar yang lebih stabil seperti itu. Oke. Di sisi lain ada kemungkinan juga The Fed akhirnya mengurangi pembelian aset-aset di sana. Nah ini juga apakah ini menjadi salah satu next kekhawatiran begitu dari pelaku pasar di tanah air? Iya Mas. Jadi kalau kebijakan pengetatan moneter itu kan ada beberapa alternatif ya. Salah satunya kan bisa menaikkan suku bunga atau menjual obligasi pemerintah. Oke. Artinya kalau misalkan US Treasury, kalau yang penjualan kembali, kalau penjualan kembali ini kan lebih ke ini Mas. Jadi kalau misalkan The Fed-nya menjual obligasi, artinya obligasi pemerintah Amerika kan artinya The Fed-nya narik uang dari pasar. Nah itu bisa dua itu sih Mas. Nah kalau kita lihat, kalau kami lihat sih The Fed-nya sendiri juga tidak akan menggunakan dua-duanya langsung. Jadi artinya mereka juga nggak akan menaikkan suku bunga plus operasi pasar pembelian obligasi pemerintah itu kan namanya sebenarnya operasi pasar terbuka ya kalau kita kalau istilah di ekonomi itu seperti itu. Kalau kita lihat memang nggak akan dua-duanya, kemungkinan besar ya mulai sedikit dari operasi pasar terbuka dulu sih seperti itu sih. Data juga sudah disampaikan dari nilai quantitative easing saat ini kan sebesar 120 miliar dolar Amerika per bulan ya, dengan rincian 80 miliar dolarnya untuk pembelian obligasi
pemerintah atau US Treasury-nya sekitar 80 miliar, kemudian 40 miliarnya untuk efek beragun aset KPR atau mortgage backed security di Amerika Serikat. Sejauh mana dampaknya juga terhadap market di dalam negeri? Tadi sudah disarankan kita harus memperkuat basis investor di dalam negeri. Seperti apa langkah-langkahnya kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Ahmad. Dan pemirsa